Terpujilah Bapa, mari Roh Kudus, Kau ambil alih. Apapun yang Engkau ingin katakan, katakan saja. Karena hikmat-Mu saja yang memerdekakan kami. Hikmat manusia hanya sebuah kebodohan. Tapi hikmat Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima segala yang terbaik yang Tuhan ingin bagikan pagi ini. Katakan, amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau kita masih ada di tempat ini, kalau di Jakarta semua rata-rata gereja kembali lagi online. Ya, baru beberapa bulan mereka onsite. Ya. Tapi sejak minggu lalu, ya karena saya punya banyak saudara juga di Jakarta, dia bilang udah gak ada lagi yang buka. Semuanya online. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa datang bersama-sama untuk datang menyembah Dia dan mengalami. Ya, siapa yang mengalami kuasa hadirat Tuhan? Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruhkan, sesuatu yang baru. Karena Tuhan bilang segala sesuatu baru. Hari ini bukan hari yang biasa, bukan hari Minggu yang biasa, memang tanggalnya berbeda ya. Hari ini tanggal 20, minggu lalu tanggal 13, tapi bukan karena tanggalnya baru. Tuhan bilang setiap hari baru. Tuhan menjadikan setiap hari adalah ada yang baru, ada kasih karunia yang baru, ada kekuatan yang baru. Hal-hal yang belum pernah kita lihat, hari ini mungkin kita akan lihat. Amin. Puji Tuhan ya. Saya tahu banyak setiap kita masih ada dalam pergumulan. Bentuknya macam-macam ya, bukan karena masalah ada corona atau tidak ada corona. Ya. Setiap kita pasti mempunyai tantangan, setiap kita pasti punya gunung-gunung yang harus kita daki, ya, lembah-lembah yang harus kita lewati. Karena itu firman Tuhan. Tuhan katakan kamu akan menyeberangi sungai, tapi sungai itu tidak akan menghanyutkan. Bahkan kamu akan menyeberangi api sekalipun. Tapi itu tidak akan menghanguskan. Banyak orang menyerah dengan keadaannya. Apapun pergumulannya seringkali pada akhirnya mereka menyerah kepada keputusasaan. Menyerahkan diri kepada keputusasaan. Pergumulan kalaupun dalam keluarga mereka menyerahkan diri kepada perceraian. Apa yang kita serahkan hari-hari ini? Mungkin kita sudah serahkan. Selama ini kita mungkin masih banyak hal ya. Orang-orang yang menagih ataupun debitur ya. Kita serahkan apa yang kita punya. Saya teringat dengan janda Sarfat ya. Kalau nggak salah di Raja-Raja 4, satu Raja-Raja 4. Dia mau menyerahkan anaknya. Karena dia nggak bisa sanggup membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Mereka adalah suaminya seorang nabi dan meninggal. Mungkin hari ini kita juga ada dalam satu kondisi yang sangat sulit. Sehingga kita mau menyerahkan dengan terpaksa. Kekalahan kita, kegagalan kita, ketidaksanggupan kita. Kita akan serahkan. Give up. Bahkan sampai kepada keputusasaan dan sampai bunuh diri sekalipun. Tapi kita hari ini tetap belajar. Jangan pernah kita menyerahkan hidup kita kepada keputusasaan. Jangan pernah kita menyerahkan diri kepada kegagalan atau sakit penyakit apapun bentuknya yang kata dokter itu final. Tapi kita harus tahu ada satu tempat yang menjamin hidup saudara dan saya. Untuk kita bisa mengalami keadaan terburuk apapun, tersulit apapun. Itu kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang ada di depan kita. Tuhan mengajar kita di bulan ini tentang menyerahkan. Ya. Berserah. Konotasinya berserah bukan hal yang negatif. Berserah kepada siapa dulu? Menyerah kepada siapa dulu? Itu yang penting. Saya di sini mahkota daripada raja itu adalah mahkota duri. Dia raja kita. Dia raja keselamatan.
Dia raja terang kita. Kalau hari ini kita ada di dalam satu keadaan yang sangat gelap sekalipun, Tuhan mau taruhkan satu, bahwa dia adalah raja terang yang akan mengubah hidup saudara mulai hari ini. Tidak ada lagi sama, tidak akan lagi sama. Pada waktu kita mempercayai siapa dia, pada waktu kita mengandalkan siapa sesungguhnya dia, Tuhan kita tidak pernah mengambil atau memanipulasi kita untuk mengambil hal yang baik untuk dirinya. Tapi Tuhan kita yang kita sembah, dia menyerahkan segalanya buat saudara dan saya sebelum kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dia Allah yang kita percaya, dialah King of Kings. Raja di atas segala raja, raja kemuliaan, raja keselamatan, raja damai. Apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, apakah kita sudah kehilangan damai? Itu yang paling utama dan terutama. Persoalan tidak akan pernah berhenti sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa. Tapi Tuhan menjanjikan dia adalah Raja damai. Sumber damai, sumber kekuatan kita untuk kita sampai kepada garis akhir. Sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Jadi menyerah ini bukan berarti kita gagal dan kita baru angkat tangan. Ya, kalau kita menyerah itu kan kita udah kalah total baru kita menyerah. Enggak. Tuhan mengingatkan saya bahwa pada waktu kita menyerahkan hidup saya, hidup saudara dan saya kepada dia, bukan karena kita dalam keadaan terkapar, dalam keadaan kalah, tapi dengan rela hati kita melepaskan hak kita untuk tunduk dan taat kepada kedaulatannya dia sang raja. Dia yang berdaulat, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan saudara dan saya. Hidup kita ada di dalam dia. Dari dia, untuk dia, bagi kemuliaannya. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada sang raja, kalau kita tidak mau dengan rela menundukkan diri dan taat kepada sang raja, berarti kita sudah memilih, kita menyerahkan hidup kita kepada yang lain. Ada dua yang Tuhan dalam perumpamaan. Kita lihat selanjutnya. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita, dia adalah sumber hidup berkelimpahan. Raja kita adalah yang punya segala sesuatu. Pernah hitung jumlahnya bintang, kata Tuhan kepada Abraham. Kamu tahu berapa banyak bintang di langit? Kalau kamu bisa menghitungnya, maka demikian juga semua keturunanmu sebanyak itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung berapa banyak bintang. Saya anggap bintang itu ya kita lihat berapa banyak. Di sini ada banyak bintang nih. Itu jumlahnya miliar, jumlahnya triliun. Saya nggak tahu persisnya berapa. Karena sesungguhnya nggak ada orang yang bisa menghitung. Siapa yang menjadikan semuanya? Dia Allah kita yang menjadi sumber hidup kita. Tuhan katakan, kamu bisa menyerah kepada pencuri, kamu bisa menyerahkan hidup kamu kepada yang lain. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Hari ini apa yang membuat kita sulit? Semakin sulit dan sangat sulit. Karena kita salah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada yang lain. Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kalau hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita pasti tidak akan lagi sama. Hidup kita pasti dengan penuh dengan kelimpahan. Bu, saya udah jadi orang Kristen loh Bu, berpuluh tahun Bu. Saya lahir dibaptis. Tapi kok hidup saya susah Bu. Saya kerja pas-pasan, hidup saya pas-pasan. Salahnya di mana ya? Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Apa sih yang diberikan Tuhan? Tidak sama dengan yang diberikan oleh yang lain. Itu Yohanes 14 ayat 27. Yang kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera tidak bisa di-compare atau dibandingkan atau dibeli dengan apapun yang materi bisa beli. Kita bisa punya seberapa banyak pun uang, kita bisa punya seberapa banyak pun kekayaan, posisi, jabatan. Tapi damai sejahtera itu adalah milik Tuhan. Kalau kita sampai kehilangan damai sejahteranya, sesungguhnya kita sudah kehilangan semuanya. Bu, saya masih kaya loh, tapi saya gak bisa tidur.
Jabatan saya sangat tinggi. Tetapi semakin hari semakin sulit. Pusing kepalanya. Semua vertigo datang, migrain datang, apapun sampai kanker pun datang. Apa aja. Damai sejahtera tidak bisa dibandingkan dengan kelimpahan yang Tuhan maksudkan. Kelimpahan itu damai sejahtera. Makanya Tuhan katakan carilah kerajaannya, dan kerajaannya apa? Damai sejahtera dan sukacita. Carilah kerajaannya dengan kebenarannya, maka semuanya. Jadi intinya damai sejahtera menjadi sumber utama untuk kita menerima kelimpahan, untuk menerima berkatnya, untuk menerima apapun pekerjaan kita yang saat ini kita kerjakan. Pasti ada sesuatu yang lebih baik setiap hari. Hidup kita pasti tidak akan pernah kekurangan. Tuhan itu udah so pasti, dia jamin, aku gembala yang baik, takkan kekurangan kamu. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya, I want nothing. God is my shepherd, I want nothing. Udah gak ada lagi yang aku ingini. Tuhan itu udah cukup buat saya. Damainya itu buat kita tuh cukup. Apapun yang ada di tangan kita itu cukup. Sehingga kita bisa bersyukur untuk semuanya. Karena damainya itu melampaui kekayaan siapapun. Konglomerat siapapun, orang terkaya siapapun. Karena damai itu miliknya Tuhan. Dan dia adalah Raja Damai. Kalau dia tinggal di dalam kita, bukan apa yang kita miliki, siapa yang kita miliki. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Dalam apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita sedang alami, tetap damai sejahteranya melimpah. Sehingga orang bisa melihat, luar biasa loh. Kok ibu semakin sehat ya? Kok semakin kinclong ya? Kok selalu semangat ya? Dia gak pernah nanya, ibu uangnya ada berapa sih bu? Ibu berapa sih rumahnya? Kontrak apa? Udah punya sendiri ya? Mereka gak nanya. Tapi hidup kita itu akan membuat sesuatu yang berbeda buat orang lain. Dan kalau ini apa sih yang perlu kita serahkan? Kalau kita tahu bahwa dia adalah sumber daripada hidup berkelimpahan. Waktu saya didiagnosa sakit kanker, itu hidup saya berkelimpahan. Mungkin orang bilang, waduh itu kanker stadium berapa? Waduh berapa lama umurnya? Saya gak pernah mikir soal umurnya berapa lama. Tapi saya tahu bahwa siapa yang ada di dalam saya. Sumber damai sejahtera ada di dalam saya bisa menghadapi apapun. Apapun kata dokter itu tidak menjadikan sebuah keputusan buat saya. Yang memutuskan dia adalah Bapa saya. Dokter bisa ngomong apa aja terserah. Tapi siapa yang ada di dalam saya itu yang saya andalkan, itu yang saya pegang. Bahwa dia yang menjamin hidup saya. Kalau saya pulang ke Bali, puji Tuhan. Tuhan masih pakai hidup saya untuk berdiri di antara saudara hari ini. Tapi kalaupun Tuhan mau saya pulang ke rumah Tuhan, itulah keuntungan buat saya. Karena pada waktunya kita akan pulang dengan caranya. Jadi damai itu melampaui segala akal dalam keadaan paling sulit. Itu yang membuat iman kita terus kuat. Membuat iman kita, pengharapan kita gak ada matinya. Apapun kesulitan yang terjadi, kita cuma percaya hari esok lebih baik dari hari ini. Bahwa penderitaan saya hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Itu pengharapan gak ada matinya. Pada waktu kita punya damai sejahtera, kekuatan kita ada di sana. Makanya Tuhan bilang, aku akan tambahkan. Apa yang ditambahkan? Mau kesembuhan, mau apapun yang kita perlukan. Dia tidak akan membuat kita kekurangan. Kita belajar hari ini apa yang perlu kita serahkan. Kita tahu dengan menyerahkan hidup kita menerima segala yang kelemahan, sakit kita yang tadi saya percaya itu terjadi. Barter. Karena dia raja sumber dari segala yang terbaik. Jadi pada waktu kita menyerahkan yang buruk, Tuhan akan menggantikan dengan yang baik. Apapun bentuknya. Saya percaya setiap saudara yang hadir pagi ini pulang dengan sukacita yang berbeda. Amin. Karena ada satu transform, pertukaran. Makanya tadi Tuhan taruhkan saya, ayo kita serahkan sepenuhnya. Apapun. Karena Tuhan sedang menggantikannya. Bukan besok, tapi sekarang sesuai imanmu.
Kita serahkan, Tuhan taruhkan bahwa serahkan tubuhmu. Kita lihat bahwa tidak ada seorang pun yang rela mati buat orang yang berdosa. Hanya karena Allah kita, Yesus Tuhan saja yang rela menyerahkan korban sebagai persembahan kudusnya. Persembahan yang benar. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Kita tadi lagu yang terakhir itu kan berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan emas, bukan persembahan perpuluhan, bukan persembahan khusus, persembahan umum, bukan emas, bukan permata, tapi tubuhmu yang berkenan kepada Allah. Saya ilustrasinya gini, pada waktu kita ada di Jimbaran ya, Jimbaran ya di Bali ini kalau turis atau domestik kalau belum ke Jimbaran, makan ikan di Jimbaran kayaknya belum ke Bali katanya ya. Tapi kalau misalnya di sana itu yang dibakar itu cuma arang ataupun sabut kelapa, nggak ada apa-apanya. Senang nggak kita di sana? Pasti nggak senang lah ya, bikin mata pedih ya. Tapi begitu ada ikan, ada yang lain, pasti ada harum, ada baunya. Ada sate juga sama. Kalau cuma bakaran, ya arang, api, kayu, pasti nggak ada yang suka. Tapi kalau ada daging di atasnya, ada harum. Ada sesuatu yang membuat kita yang tadinya belum lapar jadi lapar. Seringkali kita datang kepada Tuhan, ya. Kita ingin mempersembahkan, wow, biar kita punya apinya, ya. Kita persembahkan apa? Lewat doa, lewat pujian. Tuhan yang bertahta di atas pujian. Tapi kalau belum ada daging yang ditaruh, apa sih daging? Seperti Abraham pada waktu mempersembahkan Ishak. Dia udah siapkan mezbahnya, kayunya. Tapi yang paling utama dari persembahan adalah korban. Korban yaitu siapa korbannya? Anaknya tanya, Tuhan yang menyediakan. Harus ada daging yang ada di atasnya. Kalau dulu persembahan itu kan burung, lembu, dan semuanya berupa daging, bakaran. Itu yang akan Tuhan bisa berkenan. Ada harum. Dan bagaimana kita? Tubuh apa yang kita persembahkan? Apakah seperti Ishak? Harus mempersembahkan ini tubuhnya harus dibakar? Bukan. Pak Handoko kemarin dia katakan minggu lalu. Ada daging. Daging kita itu ego kita. Kesombongan kita. Mungkin dosa kita, persinahan kita, pikiran-pikiran kotor kita. Semua yang melekat di tubuh ini harus kita serahkan. Untuk menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Seringkali seorang pendoa fokus dengan doa yang apa yang mau disampaikan. Fokus dengan nyanyian pujian sebelum kita berdoa. Tapi adakah daging yang harus dipersembahkan di atas mezbah korban itu? Apa di atas korbannya? Mungkin selama ini kita gampang bohong sama orang. Kita gampang iri hati sama orang. Ada hal-hal yang selama ini buat kita hal yang biasa. Ataupun itu mah dari dulu saya begitu Bu. Saya suka marah Bu, gak bisa tahan Bu. Saya gampang tersinggung Bu. Tapi itu adalah daging yang harus kita persembahkan di atasnya. Jadi seringkali seorang pendoa menganggap, kamu bisa lihat apa? Oh kalau belum bisa lihat berarti levelmu masih di bawah. Bukan. No. Doa kita bisa menjadi harum di hadapan, berkenan di hadapan pada waktu ada daging yang harus kita persembahkan. Kelemahan kita. Keangkuhan kita. Seringkali kita mungkin menghakimi. Oh saya mah pendoa, saya mah pengkhotbah, saya mah pelayanan banyak. Kamu bisa apa? Itu yang harus kita persembahkan. Setiap hari tubuh ini punya kelemahan. Di pikiran kita ini bisa kadang-kadang memikirkan hal-hal yang jelek, bahkan negatif. Tanpa kita minta, kadang-kadang itu timbul. Tuhan ingatkan saya. Sebuah mezbah dengan api, dengan
dengan kayu bakar, semua udah komplit tanpa daging. Tanpa persembahan tubuh kita, itu tidak menyenangkan Tuhan. Belum menyenangkan Tuhan. Belum menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, Tuhan nasihati. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ada satu pengalaman saya kenal seseorang yang luar biasa pengalaman rohaninya. Dia ngelihat bolak-balik surga turun naik. Dengan penglihatan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi ada kebiasaan yang tersembunyi yang semua orang gak tahu bahwa dia suka mencuri. Jadi saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Karakternya orang berbeda dengan karunia-karunianya. Karunia yang begitu hebat. Tapi kenapa karakter ini yang gak berubah? Kalau dia bilang kalau dia bernubuat atau dia bisa melihat sesuatu dan sering banyak kali itu terjadi buat seseorang sehingga kalau ada orang dia suka dipanggil dengan karunia-Nya, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Dia menjadi orang yang wow. Saya ini istilahnya jenderalnya. Ketemu Mikael, Gabriel, ketemu siapapun. Tapi saya masih tanda tanya kenapa Tuhan dia hadir di rumah saya, tinggal di rumah saya dan mencuri apa yang ada di rumah saya. Hal yang berbeda. Tuhan ingatkan kepada kita, mungkin kita enggak jadi siapa-siapa, tapi kita tahu kalau Tuhan ada di kita, itu menjadikan kita luar biasa. Jangan pernah kita minder, bukan karena kita punya aktivitas rohani, tapi pada waktu kita hidup berjalan, tahu apa yang harus kita serahkan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita pasti tidak akan lagi sama. Karena Tuhan sendiri, Raja kita sudah menjadikan kita teladan. Bukan domba, bukan sapi lembu, apapun yang terbesar. Tapi dia menjadi teladan buat kita bahwa dia menyerahkan tubuhnya. Karena dosa kita, dia yang tidak berdosa supaya dia menjadi berdosa karena kita. Dia menyerahkan seluruh dosa kita di atas kayu salib sebagai korban persembahan. Sehingga kita pada waktu kita masuk, kita gak ada di pelataran, kita gak ada di ruang kudus. Tapi kita bisa masuk ke ruang maha kudus. Karena siapa? Karena dia yang menjadi korban buat saudara dan saya. Tapi kita belajar setiap hari. Serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Mungkin selama ini kita masih bergumul dengan kelemahan kita, dengan dosa yang mengikat kita. Gak ada seorang pun. Kita doa pelepasan, tapi kok gak lepas-lepas. Ini waktunya kita sendiri menyerahkan. Setiap waktu begitu timbul sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, yang tidak berkenan. Taruh di atas mezbah Tuhan. Saya pada waktu kemarin, hari ini pun sebetulnya saya masih dalam keadaan kondisi yang lemah. Saya suka ngeliang. Sebelumnya saya gak pernah punya pengalaman namanya sakit kepala. Sakit migrain, vertigo itu gak ada kamusnya. Tapi baru seminggu terakhir kata dokter itu vertigo Bu. Jadi tadi pagi saya betul-betul saya serahkan vertigo saya Tuhan. Karena Tuhan saja menggantikan dengan yang baru. Kesembuhan. Apa perlu kita harus mengakui kelemahan kita. Akui kelemahan kita. Akui kekurangan kita. Akui. Mungkin kita gak bisa mengakui dengan orang lain. Akui di hadapan dia. Serahkan sepenuhnya. Maka kita akan menerima yang baru daripada Tuhan. Hal yang lain kita lihat. Selain tubuh kita. Segala kelemahan kita. Kita serahkan rancangan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, dengan masa pandemi, dengan masa krisis yang kita sudah lewati. Dan kita percaya hari depan kita tetap terjamin di dalam Tuhan. Masa depan kita tidak akan pernah berubah, rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi banyak rancangan dari kita yang sudah berubah. Ya, sebelum masa pandemi pasti kita punya rancangan begitu luar biasa. Baik masa depan, bisnis, sekolah, apapun. Keluarga punya rancangan, setiap kita punya rancangan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, oh rancanganku berubah ya. Enggak seperti apa yang aku rancangkan ya. Enggak apa-apa, karena rancangan Tuhan tetap buat kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak akan pernah berubah rancangannya. Rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya dan masa depan kita.
yang penuh harapan. Rancangan kita boleh berubah, tapi kita harus percaya dan percaya bahwa rancangan Tuhan saja yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin atau amin. Ini cerita ya. Saya juga punya rancangan, ya. Saya dulu ya paling tidak punya rancangan untuk menikah di usia umur 35 tahun. Ya kan? Sah dong, boleh dong. Tapi dalam perjalanannya waktu ya saya memang menikmati apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya berkomsel. Saya nggak menjadikan itu hal yang utama karena tujuan saya bukan masalah menikahnya. Tapi Tuhan taruhkan buat hidup saya bahwa aku bentuk kamu untuk menjadi kemuliaanku. Itu yang menjadi yang utama dalam hidup saya, bahwa kalau saya ada hari ini hanya karena Tuhan, untuk Tuhan bagi kemuliaan Dia. Jadi rancangan itu boleh ada. Terus gimana melewati hari-harinya? Kok sampai sekarang juga belum menikah? Apakah saya terus bete? Apakah saya terus marah-marah? Apakah terus saya mengurung diri, malu? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi saya cuma percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Dia katakan, I will give you the best one, not the second best. Jadi saya bilang, wow Tuhan, untuk nunggu yang terbaik itu kapan Tuhan? Sampai umur berapa Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun banyak hal tidak kita mengerti, tapi kita tahu ada yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi saya nggak pernah bingung, saya nggak pernah post di Instagram, wow, supaya menarik perhatian. Rancangan saya mungkin berubah, pasti sudah berubah. Tapi apakah saudara melihat saya menjadi orang yang tertekan, orang yang introvert, gampang tersinggung, aduh. Semakin hari saya menikmati kepenuhannya Dia. Semakin hari saya terus bersuka cita karena ada damai sukacita yang menghibur saya. Sekalipun di rumah sendirian, home alone. Tapi saya terlalu yakin malaikatnya sangat banyak menyertai saya. Gak pernah aku ditinggalkan sendirian. Tidak pernah aku dibiarkan berjalan sendirian. Itu Tuhan yang saya sembah. Makanya apapun rancangan saya serahkan sepenuhnya Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kalau tahun ini menikah, jadilah menikah. Kalau tidak, jadilah sesuai kehendak-Mu. Jadi saya nggak lagi merasa berbeban berat. Kalau dulu kan masih ada orang tua, masih disogok-sogok. Aduh kapan. Sekarang mau merdeka. Nggak ada yang inget-ingetin. Cuma Tuhan nanti yang inget. Kapan waktunya. Amin. Jadi bagi yang single, sampai hari ini kita percaya bahwa Tuhan sudah mempunyai agenda yang terbaik. Gak usah cari-cari sampai ke biro jodoh. Ya. Banyak sih cara, banyak, sangat banyak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Apakah Tuhan gak sanggup? Dulu sebelum saya ke Bali, ya, saya cuma punya pemikiran gini, Tuhan kalau saya ke Bali orang Kristen sedikit sekali loh. Gimana saya nanti berjodoh sama orang Kristen? Kayaknya sulit loh. Tapi itu saya diingetin gini. Adam aja gak punya Hawa loh. Tapi begitu Tuhan tahu Adam butuh Hawa. Dia ciptain dari yang tidak ada menjadi ada. Oh ya Tuhan ciptain buat saya khusus. Gak takut. Gak ada. Jangan takut untuk apapun rencana kita yang gagal hari ini. Ada rencana Tuhan yang lebih baik di depan. Amin. Kita lanjut. Apa yang kita serahkan. Ini yang sampai hari ini terus akan berlanjut seumur hidup kita. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir kecil, khawatir besar. Boleh ya, itu normal. Semua orang boleh khawatir. Tapi yang menjadi masalah kalau kekhawatiran itu menjadi ketakutan. Kekhawatiran itu nempel kemana kita pergi, itu aja yang kita pikirin. Makanya Tuhan bilang, serahkan semua khawatirmu. Kalau tadi pagi sebelum kita mulai firman ini, serahkan semuanya khawatirmu. Takutmu, apapun itu, keinginanmu, serahkan. Karena hidup kita bukan hanya untuk Tuhan memberikan kita hidup kelimpahan. Kita semakin tua kan seringkali kalau orang
Semakin tua menjadi bungkuk. Kenapa? Merasa tertekan, berbeban terus berat. Tapi Tuhan bilang, angkat kepalamu, lihat. Tuhanlah penolongmu. Gak ada satupun yang mustahil bagi dia. Gak ada perkara yang sukar bagi dia. Apapun hari ini kesukaran kita, Tuhan yang memberikan kita kelepasan dan kelegaan. Jangan mikir terlalu banyak. Tapi pikir apa yang ada pada kita. Apakah itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi serahkan, jadi nanti pulang merdeka. Hidup saya semakin hari semakin merdeka karena gak ada sesuatu yang saya simpen dan saya gandoli. Kalaupun ada persoalan saya kembali cepat-cepat serahkan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan membukakan jalan demi jalan apapun pergumulan kita. Satu lagi, apa yang kita perlu setelah kita menyerahkan semuanya, hiduplah di jalannya. Tetap sekalipun ada jalan-jalan yang harus kita lalui tidak sama dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan tetap ikut jalanku. Hidup di dalam jalannya. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalanmu. Di jalan yang kekal. Karena Tuhan membawa kita kepada jalan kemuliaan. Tuhan membawa kita berjalan bahkan dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan Tuhan membawa kita di jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Hari ini banyak pilihan. Apapun pilihan kita, pastikan Tuhan tolong pegang aku. Jalan ini sangat sulit. Jalan ini sangat sukar. Tapi kalau Tuhan ada di dalamku dan bersamaku, aku percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kelegaan dan jalan keluar. Daripada kita memilih jalan yang gampang. Memilih jalan yang mudah, yang kelihatannya sangat gampang. Tapi belum tentu ujungnya. Karena Tuhan bilang, kamu ketemu jalan yang rata, tapi ujungnya maut. Hanya Tuhan yang tahu ujungnya. Maka pastikan kita hidup di dalam jalannya Dia. Kalaupun ada masalah, ada kesulitan, pada waktu kita melewatinya kita bisa lihat. Tuhan, hanya Tuhan penolongku sungguh. Aku boleh melewati jalan yang sukar. Dan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Hari ini kalaupun banyak hal yang membuat kita dalam bukan keputusasaan. Tapi kita gak lagi melihat jalannya Tuhan. Check and recheck. Pastikan kita serahkan segala sesuatu. Dan kita minta Tuhan tuntun kita di jalannya Dia. Dengan satu etiket, dengan satu motivasi, dengan satu kerelaan. Untuk kita tunduk dan taat seperti Kristus sendiri harus lewat jalan Golgota. Kristus bukan melewati jalan yang gampang. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan bahwa jalan yang sempit. Tapi ujungnya yaitu kemuliaan. Kristus yang kita sembah sudah melewati jalan yang paling sukar. Golgota adalah jalan yang paling dan tidak ada seorang pun yang sanggup. Hanya Dia yang mau mengikutinya apa yang Bapa mau. Dan pada akhirnya namanya Dia disebut sampai hari ini. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan apa yang kita bisa nikmati dan orang lain nikmati pada waktu kita sudah menyerahkan semuanya. Hari ini mungkin kita masih menyimpan ya sakit hati, kebencian, apapun bentuknya karena kesalahan orang lain kita ada dalam keadaan yang buruk. Tuhan ingatkan jalan Tuhan tidak gampang. Tapi Tuhan mau melepaskan, Dia mau mengampuni saudara dan saya di atas kayu salib. Dan Tuhan ingatkan untuk kita juga hari ini untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain yang bersalah kepada kita. Sehingga kita akan menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berbuah. Dan inilah yang terakhir yang saya mau bagikan. Orang yang hidup dengan menyerahkan segala sesuatu yang tadi saya sudah bagikan dan hidup di jalannya pasti akan menjadi orang yang berbeda. Hidup kita berbuah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya.
dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semakin tua kita semakin adalah menjadi orang yang penuh dengan buah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan. Karena kita adalah bukan hanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Pasti akan membuat impact, pengaruh bahwa damailah di bumi. Karena kita saling mengasihi. Tuhan memberkati.